menangis, belikan minuman. Awak sangka untuk anaknya, rupanya umatnya. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang ngapa gun. Jadi memang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Ketawa ibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada orang Ada perempuan mengatakan, abang yang baik-baik kali bang, nanti abang cepat mati. Ini apa ini? Ini mindsetnya sudah rusak. Main artinya tabligh akbar malam ramai biasa, tabligh akbar subuh ramai biasa, tabligh akbar di Masjid Agung An-Nur malam i'tikaf Ramadan biasa. Tapi siang-siang panas terik di tanah lapang ramai baru luar biasa. Baru tepuk tangan. Bukan tepuk tangan untuk aku, bukan tepuk tangan untuk Pak Bupati, bukan tepuk tangan untuk Pak Kapolsek, untuk Pak Danramil, tepuk tangan untuk masyarakat yang sudah datang melangkahkan kakinya, menghayunkan tangannya. Mudah-mudahan yang selama ini belum sholat, yang belum taubat, udah datang mobil jemput, balik kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya'ni waddaraji atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Coba kalau ibu mengandung dinyanyikan anak sholawat, ya Rasulullah. Solehlah anaknya. Ini tidak mengandung hamil tua, lagunya sambil masak pula tuh. Melumpek anak tuh. Mau jadi apa anak-anak kita ini ke depan? Ini
yang hari ini datang dibawa, digendong, dibelikan balon, dibelikan makanan, menangis dia, belikan balon, menangis, belikan duku, menangis, belikan kue pancong, menangis, belikan minuman. Awak sangka tuh anaknya rupanya omaknya. Enggak apa-apa, Bu. Selagi masih hidup sehat makanlah. Jangan terlalu dipikirkan masalah badan. Jangan terlalu dipikirkan masalah berat. Kenapa? Karena kalau ibu tahan makan, tahan minum, tahan makan, tahan minum, menderita, mati, menyesal. Betul, Bu? Betul, Pak? Gas terus, mainkan. Yang penting sehat. Yang penting bisa beribadah. Yang penting bangun malam tahajud. Yang penting wirid yasin. Yang penting tahlilan. Yang penting sholawatan. Yang penting berzanji. Yang penting istiqomah, menjaga ukhuwah, istiqomah dan iman dan Islam, istiqomah iman dan amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga persatuannya sudah. Di mana menjaga persatuan? Masjid. Ada orang yang tak pernah ke masjid seumur hidup. Seumur-umur ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Dulu memang mungkin ada di Indosawit ini ada, di Bagan Limau ada, tapi sekarang udah tak ada. Dulu yang tak ke masjid tuh Pak Ustadz, mana dia sekarang? Udah mati semua. Ini yang datang, ini yang baik-baik aja nih semua. Yang tak baik semua sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah semuanya. Pak Ustadz somad, suami saya belum sholat. Pak Ustadz, tolong Ustadz kasih nasihat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kasih ke dia. Jadi ibu tak usah menceramahi laki. Jangan mentang-mentang udah pengajian balik dari sini panggil suami. Sini bang. Ya ayyuhalladzina kafaru. Kan begitu caranya, Bu. Cukup potongkan video Ustaz Somad, kirimkan ke dia. Tidak juga mempan ibu sambil nyanyi-nyanyi aja ibu untuk menyentuh hatinya. Walaupun sambil masak pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau mantap, bisa besok pagi pakai. Nah, besok pagi sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Rasa juga garam nasi pun. Ngapa gun? Datang abang tuh dari kamar mandi, kau nyindir aku ya? Enggak, Pak.
Tak ada aku nyiram. Memang orang kalau mau mati gitu perasaannya bang. Memang lembut tapi mengena lebih baik daripada keras tak kena, betul? Nah besok laki ibu nyanyikan gitu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak ku pakai jurus Pak Ustaz menyanyikan laki gitu sekarang Masya Allah Pak Ustaz. Cemana sembahyang stroke dia Pak Ustaz? Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak ku nyanyikan dan ku doakan lakiku itu sembahyang, sekarang udahlah mulai dia sembahyang Pak Ustaz. Tak tinggal sembahyangnya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau tak juga terbuka pintu hidayah, dibukakan Allah pintu langlahan. Saya mancing, tak ada mereka yang mengaminkan. Takut juga dia jadi anggota IGGI. Tahu ibu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Jangan takut, kalau tinggal di Pelalawan tetap dapat santunan, dalam kurung janda tua. Kalau disobek Pak Bupati tadi. Bapak punya anak satu, pulang dari pasar Ukui membawa baju dua. Kata istrinya, kenapa bang beli baju dua? Anak kita kan siji. Kok tuku baju ini loro? Kenapa beli bajunya dua bang? Anak kita kan satu semata wayang, buah hati belayan jiwa. Di belakang ada anak yatim mam. Kalau ku beli satu, anak kita sebaya, sering dia main-main. Yang membeli baju itu bapak, tapi yang mengantarkan ke belakang serahkan ibu. Jangan bapak ngantar ke belakang. Kalau bapak ngantarkan, emak anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi kalian hancur. Aku juga yang salah. Jadi ustadz ini berceramah bukan sekedar ceramah bersedekahlah, tapi juga teknisnya mesti diajarkannya. Bapak yang membeli ke pasar Ukui, bawa ke SPC Ciloro Telu Papat Limo, setelah itu ibu yang menyerahkannya. Setuju Bu? Tengoklah Bu, udah kuajarkan suami ibu ini yang baik-baik. Kalau menyalah juga tak salah aku lagi Bu, memang mereka yang salah. Ustaz Somad tolong ruqyah suami saya ini. Kenapa diruqyah suami ibu? Ku tengok kemarin isi handphonenya udah lain-lain, nampaknya dia udah kena pelet Pak Ustaz. Dibacakanlah ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Biasanya orang kalau diganggu setan, kena hantu, kena jin itu langsung jinnya ketawa kiki. Ini tak ada. Kenapa bapak nih katanya kena pelet, kena ini diruqyah tak ada respon? Rupanya kata setan, aku tak ada menggoda dia. Emang laki kau tuh gatal. Itu pun tak ada lagi di Bagan Limau. Dulu memang ada, tapi yang gatal-gatal udah mati semua. Ada beberapa yang gatal sekarang sedang diopname di rumah sakit Pangkalan Kerinci. Insya Allah 2-3 hari lagi gul.
Yang ada nih sekarang semuanya yang jujur-jujur, yang baik-baik, yang takut-takut. Takut-takut. Jadi memang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Ketawa ibu. Kusangka hasil rukyah tadi. Kalau ibu tuh masih merepet, duit sawit mana? Kepake kemana aja? Minyak motor nih kenapa banyak habis? Abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Manen kenapa lama-lama? Mupuk kenapa habis? Kenapa? Kalau dia masih merepet, itu berarti bapak masih selamat dari neraka jahanam. Iya kan, Bu? Betul tak cakap ini? Teruskan merepet. Kalau mereka masih bertanya, abang di mana? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak bawa sarung? Nanti sambil mupuk, kenapa tak sholat? Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak wirid yasin? Kalau ada bapak merasa tersiksa dengan repet ibu yang berkepanjangan ini, sabarlah Pak. Bapak-bapak yang model begini, insya Allah nanti di alam kubur tidak kena azab liang lahat lagi. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang ini tak usah, karena udah azab kali di dunia. Ku tengok dari ketawa kalian memang kena mengazab kali itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak merasa sedang ceramah sekarang, rasa sedang mengobrol-ngobrol cerita-cerita aja, ya kan? Dalam hati jamaah Ustaz aja so akrab. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita jaga keutuhan ini di rumah, bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, perempuan yang menjaga amanah. Bapaknya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah, perempuan yang amanah, maka anaknya akan lahir Muhammad, orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di surga, terpuji di dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah kami mau baik Pak Ustaz, laki saya itu genderuwo, mengadu pula bapak tu. Macam manalah anak kami mau baik Pak Ustaz, biniku kuntilanak. Anaknya pula mengadu, macam manalah saya mau baik Pak Ustaz, ayahku genderuwo, emakku kuntilanak. Kau apa? Aku tuyul. Ibu jangan banyak ketawa, nanti cepat lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di Bagan Limau ini bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya semuanya berbakti kepada orang tua. Tadi saya tengok masuk SP2 sebelah kanan ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Jaga persatuan di masjid, jaga persatuan di wirid yasin, tetap jaga persatuan di keluarga. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik. Tapi kita tidak bisa mendidik anak kita sendiri. Saya insya Allah kalau disuruh tabligh akbar penuh tanah lapang siap, asalkan hiduplah mikrofon.
Tapi kalau mati mik tamat, innalillah. Diundanglah saya ke salah satu kota di Riau, tak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di situ mati lampu, diambil di sel, dihidupkan di sel, tak berbunyi pula. Panitia pun berkelahi, gara-gara kau ini kenapa tak diperiksa dulu? Hampir pula bersilat lidah, bersilat orang itu di situ. Terus saya bilang, selesaikanlah, tak usah ini. Bisa Ustaz tabligh akbar tak ada mikrofon, insyaallah. Saya pun berdiri, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pun balik. Dalam sejarah saya ceramah dari mulai Indragiri Hilir Tembilahan sampai ke Bagan Siapiapi, Rokan Hilir, itulah ceramah yang paling berkesan. Di mana daerahnya itu Pak Ustaz? Tak usah, tak boleh disebutkan depan orang ramai. Tapi kalau empat mata nanti itu sampaikan. Tapi di Bagan Limau menggelegar suara Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Sound system, tepuk tangan. Sound sistemnya pula setinggi pohon beringin. Oh, kusangka sound system rupanya tempat air. Pentasnya pula banyak betul. Yang ku bingungkan, pentas kan di sini, ada pula di kanan sama di kiri pentas lagi. Saking kan banyaknya pentas. Dan yang paling menyenangkan hati kita, tak turun hujan. Tak di manalah letak pawangnya. Oh, kami tak ada main pawang-pawang Pak Ustaz. Kami tak pakai dukun Pak Ustaz. Kami hanya berdoa kepada Allah SWT. Banyak orang-orang soleh yang berdoa malam tadi, ya Allah jangan sampai turun hujan ya Allah. Kalaupun turun nantilah setelah Ustaz pulang, banyak-banyak akan turun ke kebun sawit biar naik dia ya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi nampaknya kalau sampai hujan lah di sini, sawit tuh naik, jalan tuh macam dodol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawitnya subur, duitnya banyak, mobilnya mewah, orang Bagan Limau kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tengoklah mobilnya. Tak tahu lah, entah baru bayar DP, Allah alam. Ini menunjukkan orang sini duitnya banyak. Tapi ingat, kalian kalau duit banyak sampai ada di sini anak yatim yang tak bayar uang sekolah, yang tak makan, maka menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka lah orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada orang miskin. Saya tak punya sawit Pak Ustaz, tapi kau punya kekuasaan. Pakai tanda tangan, pakai kekuasaan, pakai jabatan, menolong anak yatim.
semua anak yatim, fakir miskin di Kabupaten Pelalawan mendapatkan santunan dari Bupati Pelalawan. Allahu Akbar. Cuma sayangnya Bupati ini tak pula lama jabatannya, cuma 3 tahun setengah. 2023, 2022, 2023, 2024, habis itu langsung pilkada, habis itu ikut. Kira-kira periode kedua duduk tak lagi Pak Bupati? Hah? Kurang dengar saya. Udah rekam, bisa untuk pakai yang 2024. Kalau ada orang peduli pada anak yatim, fakir miskin, peduli masjid, peduli ulama, peduli membangun daerah, maka didoakan supaya panjang umurnya, sehat badan. Cuman terkadang orang-orang baik ini cepat mati. Itulah yang selalu ada di kepala manusia. Sampai-sampai ada perempuan mengatakan, abang yang baik-baik kali bang, nanti abang cepat mati. Ini apa ini? Ini mindsetnya sudah rusak. Mind artinya otak, set artinya susunan otak. Mind bahasa Inggris artinya otak, set artinya susunan cara berpikir. Tapi ada juga makna lain dari mindset. Mind otak, set setan. Mindset otak setan. Masa dibilang orang baik cepat mati? Apa maknanya? Yang penting kita beramal soleh, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pak Bupati dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya, dengan jabatannya. Bapak Kapolsek dengan baju seragam polisi.